Aku rindu, kapan rencana kita dilakukan? Pesan itu masuk ke HP suamiku dari tante kandungku sendiri. Tanpa pikir panjang, aku membalas, "Sinilah, rumah aman." Detik berikutnya, bel pintu berbunyi. Wajah suamiku pucat pasi. Dan saat pintu terbuka, di sanalah tanteku berdiri dengan tatapan yang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kaca jendela apartemen penthouse kami di kawasan Jakarta Selatan malam itu. Suara gemericik air yang beradu dengan kaca terdengar seperti musik latar yang menenangkan, kontras sekali dengan kelelahan yang menggelayuti pundakku. Namaku Acha Septriasa. Dan malam ini, aku pulang lebih awal dari biasanya. Kantor sedang gila-gilanya mengurus audit akhir tahun perusahaan warisan kakek, dan kepalaku rasanya mau pecah. Aku melepas high heelsku di depan pintu, membiarkan kakiku merasakan dinginnya lantai marmer. Aroma masakan yang sangat menggugah selera langsung menyambutku. Bau rosemary, bawang putih yang ditumis dengan mentega, dan aroma daging panggang premium. "Arifin," panggilku pelan. Di dapur yang menyatu dengan ruang tengah itu, kulihat suamiku, Arifin Putra. Dia mengenakan celemek hitam favoritnya, membelakangiku, sibuk dengan spatula di tangan kanan dan wajan cast iron di atas kompor. Punggungnya tegap, bahunya lebar. Laki-laki yang sudah menemaniku selama 5 tahun terakhir. Laki-laki yang selalu dipuji ibuku sebagai menantu idaman, karena kesabarannya merawatku dan membantu mengurus perusahaan. Sayang, kok udah pulang?" Arifin menoleh sedikit, tersenyum lebar. Senyum itu. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. "Aku lagi bikin steak wagyu spesial. Feeling aku mengatakan kamu bakal pulang capek hari ini." "Kamu memang paling ngerti aku, Vin," jawabku sambil berjalan mendekat ke arah island table dapur. Aku meletakkan tasku di kursi bar. "Duduk manis dulu, ya. 5 menit lagi matang. Sausnya lagi aku reduce biar kental," ujarnya sambil kembali fokus mengaduk saus mushroom di panci kecil. Aku menghela napas panjang, mencoba merilekskan otot leher. Mataku menyapu meja dapur yang bersih. Di sana, di atas meja marmer putih itu, tergeletak ponsel Arifin. iPhone seri terbaru dengan casing kulit coklat tua. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. ZZZZZZZZ. 2 kali getaran pendek. Layar yang menyala menampilkan sebuah notifikasi WhatsApp. Jarakku hanya 1 meter dari ponsel itu. Tulisan di notifikasi itu terbaca jelas, karena Arifin menyetel ukuran font yang cukup besar. Nama pengirimnya membuat keningku berkerut. Tante Sophia. Tante Sophia? Sophia Latjuba? Adik kandung ibuku? Kenapa Tante Sophia mengirim pesan jam 8 malam begini ke suamiku? Setahuku, mereka tidak terlalu akrab. Arifin selalu bilang kalau Tante Sophia itu terlalu sosialita dan gaya hidupnya terlalu boros. Jadi Arifin agak malas meladeninya. "Vin, ada pesan tuh," ujarku santai. Arifin tidak menoleh. Suara desis daging di wajan cukup keras. "Tolong bacain dong, sayang." Tanganku kotor kena bumbu. Jantungku berdegup aneh. Entah kenapa, ada firasat buruk yang menyelinap masuk, lebih dingin dari lantai marmer di bawah kakiku. Arifin memberikan izin. Itu artinya dia merasa aman, kan? Atau dia lupa kalau notifikasi pesannya bisa menampilkan isi pesan di layar kunci? Aku mendekat. Tanganku terulur meraih ponsel itu. Dan saat itulah, pesan kedua masuk. ZZZZT. Mataku membelalak. Waktu seolah berhenti. Suara hujan di luar lenyap. Suara desis daging di wajan senyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri yang memukul-mukul gendang telinga. Aku tidak jadi membacakan pesan itu keras-keras. Mulutku terkunci rapat. Pesan pertama dari kontak bernama Tante Sophia itu berbunyi, "Aku rindu. Kapan rencana kita dilakukan?" Dan pesan kedua, yang baru saja masuk sedetik lalu, melengkapi mimpi buruk itu, "Aku sudah tidak sabar menguasai semuanya, sayang." Duniaku runtuh. Tante Sophia. Adik kandung ibu. Perempuan yang selalu memelukku erat saat aku kecil.
Perempuan yang selalu bilang kalau aku adalah keponakan kesayangannya. Dan Arifin suamiku. Ada kata, sayang, di sana. Dan ada kata, rencana, serta, menguasai semuanya. Otakku yang biasanya dipakai untuk menganalisis neraca keuangan perusahaan dengan cepat menyusun kepingan puzzle yang mengerikan. Menguasai semuanya, pasti merujuk pada harta warisan. Ibuku, Ira Wibowo, sedang sakit-sakitan setahun terakhir ini. Kondisinya naik turun. Dan aku, Acha, adalah pewaris tunggal jika ibu tiada. Tanganku gemetar hebat. Aku harus menahannya agar ponsel itu tidak jatuh. Aku melirik punggung Arifin. Dia masih asyik bersenandung pelan, sambil menaburkan lada hitam ke atas daging. Dia tidak tahu kalau bom waktu baru saja meledak di belakang punggungnya. Sayang? Siapa yang wah? Orang kantor lagi? Tanya Arifin tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering kerontang. Aku harus berpikir cepat. Kalau aku berteriak sekarang, kalau aku melabraknya sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang ini salah paham. Mereka akan menghapus bukti. Arifin licin, dan Tante Sophia ratu drama. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh mereka membuat kesalahan fatal. Oh, ini. Suaraku terdengar serak, aku berdeham pelan untuk menormalkannya. Cuma notifikasi grup alumni kampus. Vin. Biasa, mau ngajak reuni tapi ribut soal tempat. Halah, reuni wacana doang itu MAH, kekeh Arifin. Aku memanfaatkan momen itu. Arifin masih membelakangi aku. Dia sedang sibuk memindahkan daging ke piring plating. Dia butuh waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk menghias piring. Itu waktu yang cukup. Dengan tangan yang masih gemetar namun dipandu oleh kemarahan yang dingin, aku mencoba membuka kunci ponselnya. Pas kode. Dulu, sandinya adalah tanggal pernikahan kami. Aku mencobanya. 1010 gagal. Dadaku sesak. Dia mengganti sandinya? Sejak kapan? Aku mencoba lagi. Kali ini tanggal lahirnya. Gagal lagi. Ponsel ini akan terkunci permanen kalau aku salah sekali lagi. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Arifin. Apa yang paling penting bagi Arifin selain dirinya sendiri? Uang? Bukan. Ego? Mungkin. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bulan lalu, saat dia mabuk sedikit setelah pesta kantor, dia pernah bergumam soal tanggal dia pertama kali diangkat jadi direktur operasional di perusahaan ibuku. Tanggal yang menurutnya adalah hari kebangkitannya. Tanggal 12 bulan 5. 1205. Aku mengetikkan angka itu. Klik. Terbuka. Miris sekali. Sandi ponsel suamiku bukan tanggal pernikahan kami, tapi tanggal dia mendapatkan jabatan. Aku langsung masuk ke aplikasi WhatsApp. Jari-jariku bergerak secepat kilat membuka chat dengan nama Tante Sophia. Dan betapa mualnya perutku melihat isi percakapan mereka sebelumnya. Obat Ibu Ira sudah kamu ganti dosisnya kan? Tulis Sophia 2 hari lalu. Beres. Dia makin lemas. Dokter nggak curiga, balas Arifin. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Bajingan. Mereka berdua bajingan tengik. Mereka bukan cuma berselingkuh. Mereka sedang membunuh ibuku perlahan-lahan. Aku tidak boleh menangis sekarang. Menangis tidak akan menyelamatkan ibu. Menangis tidak akan menghukum mereka. Aku harus menjadi lebih jahat dari mereka malam ini. Aku menatap pesan terakhir Sophia yang belum dibalas. Aku rindu. Kapan rencana kita dilakukan? Aku sudah tidak sabar menguasai semuanya. Sayang. Setan di kepalaku berbisik. Kalau aku ingin menghancurkan mereka, aku harus mempertemukan mereka di sini, sekarang juga, saat Arifin tidak siap. Aku ingin melihat wajah pucat Arifin. Aku ingin melihat kepanikan mereka. Dengan napas tertahan, aku mengetik balasan di ponsel Arifin, seolah-olah aku adalah dia. Sinilah, rumah sudah aman. Acha belum pulang, dia lembur sampai pagi. Kirim. Tanda centang 2 abu-abu berubah menjadi biru. Sophia sedang online. Dia langsung membaca pesan itu. Indikator tipping muncul. Serius? Asyik. Kebetulan aku lagi di daerah Kemang, dekat banget.
Aku OTW ya sayang, 10 menit lagi sampai. Don't start without me berkedip. Aku ingin muntah membaca emoji kedipan mata itu. Menjijikkan. Segera setelah pesan itu masuk, aku melakukan langkah pengamanan. Aku memotret layar percakapan itu menggunakan ponsel pribadiku yang kuambil dari saku celana. Aku memotret riwayat chat soal obat ibu, soal rencana mereka, semuanya. Setelah semua bukti aman di ponselku, aku menghapus chat terakhir yang baru saja kukirim dan balasan Sophia barusan. Aku menghapusnya hanya dari sisi pengirim. Jadi di ponsel Arifin, percakapan terakhir yang terlihat adalah pesan Arifin tadi siang soal pekerjaan. Pesan Sophia yang, aku rindu, dan balasanku yang, sinilah, sudah hilang dari layar WhatsApp Arifin, tapi tidak hilang di WhatsApp Sophia. Bagi Sophia, dia diundang datang. Bagi Arifin, tidak ada percakapan apa-apa malam ini. Ini adalah jebakan yang sempurna. Aku meletakkan kembali ponsel Arifin di posisi semula, persis seperti saat aku menemukannya. Sudut kemiringannya, letaknya dari tepi meja, semuanya kusesuaikan. Sayang, tolong ambilkan piring kecil dong di rak atas, pinta Arifin. Oke, jawabku. Suaraku terdengar tenang. Sangat tenang sampai aku sendiri kaget. Ternyata rasa sakit hati yang teramat sangat bisa mengubah seseorang menjadi aktor pemenang Piala Citra dalam hitungan detik. Aku mengambil piring, berjalan mendekatinya, dan melingkarkan lenganku di pinggangnya dari belakang. Aku memeluk tubuh laki-laki yang ternyata ingin membunuh ibuku itu. Aku bisa merasakan otot punggungnya menegang sedikit sebelum rileks kembali. Baunya enak banget, bisikku di telinganya. Sayang banget kalau dimakan sendirian. Kan kita makan berdua, Ca, sahut Arifin sambil tertawa kecil, membalikkan badannya dan mengecup keningku. Kecupan itu terasa seperti sengatan listrik beracun. Aku tersenyum manis padanya. Iya, berdua. Untuk sekarang. Kami duduk berhadapan di meja makan. Arifin sudah menata stea itu dengan cantik. Lilin aromaterapi dinyalakan. Suasana sangat romantis kalau saja aku tidak tahu ada monster di depanku. Gimana kantor? Tanya Arifin sambil memotong dagingnya. Melelahkan. Banyak angka yang gak match. Kayaknya ada orang dalam yang main curang di laporan keuangan. Pancingku. Aku menatap matanya lekat-lekat. Arifin berhenti mengunyah sejenak, lalu melanjutkan lagi. Oh ya? Wah, harus ditindak tegas tuh. Jangan sampai perusahaan kakek rugi. Iya. Pengkhianat itu harus dimusnahkan. Kan, Vin? Pasti dong. Jawabnya enteng. Tiba-tiba, ting-tong. Bel apartemen kami berbunyi nyaring. Gemas suaranya memantul di ruangan yang luas itu. Arifin tersentak. Garpu di tangannya berdenting keras membentur piring. Dia menoleh ke arah pintu utama dengan wajah bingung. Siapa malam-malam begini? Hujan deras loh. Aku pura-pura kaget. Gojek kali? Kamu pesen sesuatu? Enggak. Aku nggak pesen apa-apa. Security lobby juga nggak nelpon kalau ada tamu. Ting-tong. Ting-tong. Bel itu berbunyi lagi, kali ini lebih tidak sabaran. Coba cek gih, Vin. Kasihan kalau kurir nunggu di luar, suruhku sambil menyeruput wineku dengan santai. Arifin berdiri, wajahnya tampak kesal karena momen makan malam romantisnya terganggu. Dia berjalan menuju pintu utama. Aku memutar kursi, mengikuti gerak-geriknya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang gelap. Aku ingin melihat momen ini. Arifin membuka pintu. Siap. Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Di sana, di ambang pintu, berdiri Sophia Latjuba. Dia mengenakan dress merah marun yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya, dengan coat basah yang disampirkan di lengan. Rambutnya agak basah terkena hujan, tapi make-upnya masih on point. Di tangannya, dia menenteng sebotol wine mahal. Surprise, sayang, seru Sophia dengan suara manja yang agak keras. Dia merentangkan tangannya, siap memeluk Arifin. Wajah Arifin, oh Tuhan, wajah itu. Darahnya seolah disedot habis dari kepalanya. Dia pucat pasi. Matanya melotot horor. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia kaku seperti patung. Dia melirik panik ke belakang,
ke arahku yang duduk di meja makan. Sophia yang melihat reaksi Arifin bingung. "Loh, kok diam aja?" katanya rumah aman. Lalu Sophia mencondongkan tubuhnya ke depan dan pandangannya menembus bahu Arifin, langsung mendarat padaku yang sedang duduk sambil memegang gelas wine. Senyum di wajah Sophia langsung lenyap. Wajahnya berubah pias, sama pucatnya dengan Arifin. Dia membeku dengan satu kaki sudah melangkah masuk. "Malam, Tante Sophia," sapaku. Suaraku tenang, ramah, tapi tajam. "Wah, Tante basah kuyup begitu. Masuk dong, jangan di pintu aja." Kebetulan Arifin masak steak banyak banget. Cukup buat bertiga. Hening. Hening yang sangat panjang dan menyakitkan. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan di antara kami bertiga. Aca. Suara Sophia terdengar seperti cicit tikus. "Kak, kamu di rumah?" "Iya dong, Tante. Ini kan rumah aku." "Tante dapat info dari mana kalau aku nggak di rumah?" tanyaku dengan senyum yang semakin lebar. Arifin menoleh cepat ke arah Sophia, matanya menyiratkan kemarahan dan kebingungan. "Kenapa kamu kesini, bodoh?" Sophia menatap Arifin dengan tatapan menuduh. "Kamu yang bilang rumah aman." Interaksi bisu di antara mereka berdua sungguh tontonan yang menghibur. "Ayo masuk, Tante." "Arifin, ajak Tante masuk. Masa tamu dibiarkan di depan pintu? Nggak sopan, perintahku." Arifin tergagap. Iya. Masuk, Tante." Kata "Tante" yang diucapkan Arifin terdengar sangat janggal. Biasanya di belakangku mereka pasti memanggil dengan sebutan sayang atau nama saja. Sophia melangkah masuk dengan kaki gemetar. High heelsnya berbunyi tak-tak di lantai, seperti detak jam kematian bagi rahasia mereka. Meja makan yang tadinya ditata untuk 2 orang, kini berubah menjadi arena perang segitiga. Aku mengambil piring tambahan dari dapur dan meletakkannya dengan agak keras di meja. Klang. Arifin duduk di ujung meja, tampak seperti orang yang mau dihukum mati. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, padahal AC ruangan menyala dingin. Sophia duduk di sisi kanan, berhadapan denganku. Dia tidak berani menatap mataku. Dia sibuk memilin ujung taplak meja. "Wah, wine mahal nih," ujarku sambil mengambil botol yang dibawa Sophia. "Tumben Tante bawa wine ke sini? Ada perayaan apa?" Sophia tersentak. Dia melirik Arifin sekilas. Enggak, Tante. Tante cuma lewat habis arisan di dekat sini. Terus ingat kalian? Ya, mau mampir aja kasih wine ini buat ibu kamu sebenarnya. Tapi mampir ke sini dulu." "Oh, buat ibu? Tapi kok dressnya seksi banget Tante?" "Arisan sosialitas sekarang dress kodenya baju tidur ya?" sindirku halus sambil menuangkan wine itu ke gelasku. Wajah Sophia memerah pada menahan malu dan marah. "Ini cocktail dress, Aca. Bukan baju tidur. Kamu ini kuno sekali selera fashionnya." "Mungkin," jawabku santai. "Tapi setidaknya aku nggak pakai baju seperti itu ke rumah suami keponakan sendiri malam-malam." Arifin terbatu keras, tersedak minumannya. Uhuk. "Pelan-pelan, sayang," ujarku sambil menepuk punggung Arifin, sedikit terlalu keras. "Kenapa gugup gitu sih? Santai aja. Tante Sophia kan keluarga sendiri. Iya kan, Tan? Kita semua keluarga yang saling menjaga." Aku menekankan kata menjaga dengan intonasi yang dalam. "Makanannya enak, Vin?" tanyaku. Enak. "Enak banget," jawab Arifin cepat, meski aku lihat dia kesulitan menelan daging itu. "Tante Sophia cobain dong masakan Arifin. Dia jago masak loh. Dia jago banget meracik bumbu. Sampai-sampai rasa aslinya nggak ketahuan. Sama kayak orang yang jago bohong, ya kan?" Suasana di meja makan itu makin mencekam. Dawai ketegangan sepertinya sudah ditarik sampai batas maksimal, tinggal tunggu putusnya saja. "Aca, kamu kok ngomongnya aneh hari ini?" tanya Sophia, mencoba mengalihkan serangan. "Lagi stres kerjaannya?" Sedikit, aku meletakkan pisau dan garpuku. Suara logam beradu dengan piring keramik terdengar ngilu. Tadi aku nemu tikus di kantor. Tikus besar. Dia nyuri aset perusahaan pelan-pelan. Aku bingung,
Enaknya tikus itu langsung dibunuh. Atau dijebak dulu biar ketahuan siapa teman-temannya. Aku menatap Arifin, lalu beralih ke Sophia. Menurut Tante gimana? Dijebak dulu asyik kali ya? Biar sekalian ketangkep semua sarangnya. Sophia meminum wine-nya dalam sekali teguk. Tangannya gemetar sampai sedikit anggur tumpah ke dagunya. Tante rasa. Tante harus pulang. Tante lupa ada janji lain. Sophia tiba-tiba berdiri. Kursinya berdecit keras. Loh? Cepet banget? Katanya mau kasih wine buat ibu. Terus tadi katanya, rindu? Rindu? Sophia membelalak. Arifin mengangkat kepalanya cepat. Iya, rindu sama ibu maksudnya. Tante bilang kangen ibu kan tadi? Aku tersenyum manis, memutar-mutar fakta untuk membuat mereka makin paranoid. Duduk dululah, Tante. Habisin dagingnya. Sayang lo, Arifin masaknya pakai cinta. Khusus buat tamu spesial, katanya. Aku melihat Arifin meremas serbet di pangkuannya, sampai buku-buku jarinya memutih. Dia tahu aku tahu. Tapi dia belum yakin seberapa banyak yang aku tahu. Ketidakpastian itu adalah senjata terbaikku saat ini. Malam ini, di meja makan ini, aku bukan lagi istri yang penurut atau keponakan yang manis. Aku adalah hakim, juri, dan sebentar lagi eksekutor. Silakan dimakan, Tante. Sebelum dingin. Atau sebelum basi, ucapku dingin. Dan makan malam neraka itu pun dimulai. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi klik yang memuakan setelah Sophia pergi dengan wajah merah pada menahan malu. Keheningan yang tersisa di ruang tamu terasa lebih bising daripada teriakan. Arifin berdiri mematung di dekat pintu, punggungnya menegang. Aku masih duduk di meja makan, memutar-mutar gelas wine di tanganku, menikmati pemandangan punggung suami pengkhianat itu. Arifin berbalik perlahan. Wajahnya sudah tidak sepucat tadi, kini berganti dengan ekspresi yang sangat kukenal. Ekspresi manipulatif yang disusun rapi. Dia berjalan mendekatiku, lalu berlutut di samping kursiku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan seolah-olah hendak mengambil tisu. Cah, suaranya lembut, rendah, jenis suara yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku setiap kami bertengkar. Aku minta maaf soal Tante Sophia ya. Aku beneran kaget dia dateng. Aku menatapnya datar. Oh ya? Kaget kenapa? Bukannya wajar Tante jenguk keponakannya? Ya wajar sih. Cuma kan waktunya nggak pas. Lagian dia aneh banget. Ngomongnya ngelantur. Kamu tahu sendiri kan Tante Sophia itu agak sejak bisnisnya bangkrut tahun lalu, dia jadi sering halu. Mungkin dia kesepian. Aku hampir tertawa mendengar alasan bodoh itu. Kesepian? Kesepian lalu mengirim chat mesum ke suami keponakan sendiri? Arifin sedang mencoba melakukan gaslighting padaku. Dia ingin membuatku berpikir bahwa Sophia yang gila, dan dia hanyalah korban yang tidak tahu apa-apa. Masa sih, Vin? Tadi dia bilang, rindu. Kayaknya akrab banget sama kamu. Arifin tertawa sumbang. Aduh, Ca. Kamu jangan cemburu sama tante-tante lah. Dia itu anggap aku kayak anaknya sendiri. Mungkin dia salah kirim atau gimana. Udahlah, jangan dibahas. Malam ini kan malam kita. Dia berdiri, mencoba memelukku dari belakang, mencium leherku. Bau parfumnya yang bercampur keringat dingin membuat perutku mual. Dulu aku merasa aman dalam pelukan ini, sekarang rasanya seperti dililit ular sanca. Aku capek. Vin. Moodku hancur. Ujarku dingin sambil melepaskan pelukannya dan berdiri. Aku mau tidur. Kamu beresin meja ya. Aku masuk ke kamar tidur utama, mengunci pintu kamar mandi, dan menyalakan shower sekencang-kencangnya. Di bawah guyuran air panas, barulah pertahananku runtuh. Aku menangis tanpa suara. Air mataku bercampur dengan air shower. Sakit sekali rasanya. Rasanya seperti ada pisau berkarat yang diputar pelan di dalam dadaku. Laki-laki yang kucintai, yang kupercaya mengurus perusahaan saat ibu sakit, ternyata bermain api dengan adik kandung ibuku sendiri. Tapi tangisan ini tidak boleh lama. Aku membasuh wajahku, menatap cermin. Mata Acha Septriasa yang sembab menatap balik. Jangan lemah, bisikku pada bayangan di cermin. Kalau kamu lemah, ibu mati.
Perusahaan hancur. Dan mereka menang. Aku keluar dari kamar mandi dengan rencana baru. Arifin pasti akan menghubungi Sophia besok pagi untuk meluruskan kekacauan malam ini. Mereka akan bicara. Dan aku harus mendengar apa yang mereka bicarakan. Malam itu, aku tidur memunggungi Arifin. Dia mencoba memelukku, tapi aku menepisnya pelan dengan alasan, masuk angin. Saat napasnya mulai teratur menandakan dia tertidur pulas. Aku bangun pelan-pelan. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku mengendap-endap ke ruang kerja Arifin. Tas kerjanya tergeletak di sofa. Aku mengeluarkan alat perekam suara mini, voice recorder, berbentuk pulpen yang baru saja kubeli seminggu lalu. Awalnya untuk merekam rapat pemegang saham yang sering alot, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untuk alat ini. Aku memasukkan pulpen itu ke dalam saku samping tas kerja Arifin, tempat dia biasa menaruh kunci mobil. Posisinya strategis. Alat ini punya fitur sensor suara, jadi hanya akan merekam jika ada percakapan. Selain itu, aku mengambil kunci cadangan mobilnya. Aku turun ke basement apartemen dengan daster tidur dan kardigan tipis. Dinginnya angin malam menusuk tulang. Di dalam mobil SUV hitam miliknya, aku menempelkan satu lagi alat penyadap GPS dan audio di bawah jok pengemudi. Silakan bersandiwara, Mas, gumamku sambil mengunci kembali mobil itu. Mulai besok, aku jadi sutradaranya. Keesokan harinya, aku izin terlambat masuk kantor. Arifin berangkat lebih dulu dengan wajah cerah, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Begitu mobilnya keluar dari basement, aku membuka aplikasi pelacak di ponselku. Titik merah mobilnya bergerak menuju kawasan perkantoran Sudirman. Bagus. Aku memacu mobilku ke arah berbeda, menuju sebuah kafe private di daerah Senopati. Di sana, Dion Wiyoko sudah menunggu. Dion adalah pengacara keluarga kami, sekaligus sahabatku sejak SMA. Dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. You look terrible, sapa Dion saat aku duduk di hadapannya. Dia menyodorkan segelas ais americano. Mata bengkak, kurang tidur. Ada apa? Masalah audit lagi? Aku menggeleng, lalu mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan foto tangkapan layar chat Arifin dan Sophia yang sempat kufoto semalam. Dion mengambil ponsel itu, menyipitkan mata. Detik demi detik berlalu. Wajah tenang Dion berubah menjadi tegang. Rahangnya mengeras. Bangsat, umpat Dion pelan. Dia meletakkan ponsel itu di meja dengan kasar. Sophia Latjuba? Tante lo sendiri? Ini gila, Ca. Ini beneran gila. Gue butuh bantuan lo, Yon. Gue butuh lo gali semua tentang Sophia. Arifin bilang Sophia bangkrut tahun lalu, tapi gue nggak tahu detailnya. Gue harus tahu kenapa mereka butuh, menguasai semuanya, secepat ini. Dion mengangguk cepat. Dia membuka laptopnya. Sebenarnya gue udah denger desas-desus soal Sophia di lingkaran pengacara, tapi gue nggak pernah mau gosip ke lo karena belum valid. Tapi kalau udah begini... Jari-jari Dion menari lincah di atas keyboard. Dia mengakses database perdata dan catatan kredit macet yang dia punya aksesnya. Oke, lihat ini. Dion memutar laptopnya ke arahku. Data-data terpampang di layar. Mataku membelalak membaca angka-angkanya. Sophia punya utang judi online dan kasino di Singapura totalnya mencapai 15 miliar rupiah. Jelas Dion. Dan ini bukan utang bank biasa, Ca. Ini utang ke lintah darat internasional. Bunganya jalan terus tiap hari. Dia udah gadaikan rumahnya di Pondok Indah. Mobil-mobilnya, semua asetnya udah habis disita diam-diam 6 bulan lalu. 15 miliar. Aku mendesis. Angka yang fantastis untuk kehancuran seseorang. Dan lihat ini, Dion menunjuk data lain. Arifin. 3 bulan lalu, Arifin ngajuin pinjaman pribadi atas nama dia sendiri ke bank swasta, nilainya 2 miliar. Jaminannya apa? Saham kosong. Dia palsuin surat keterangan kepemilikan saham perusahaan lo. Darahku mendidih. Arifin sudah mulai mencuri. Jadi motifnya uang. Simpulku. Sophia butuh uang buat bayar utang nyawanya, dan Arifin, entah buat apa dia. Mungkin dia cuma budak cintanya Sophia atau dia juga serakah. Dua-duanya butuh uang tunai cepat. Ca,
Dan satu-satunya sumber uang tunai terbesar yang bisa mereka akses adalah warisan ibu, potongku. Dion menatapku iba. Ibu Ira. Gimana kabar beliau? Makin parah, Yon. Minggu lalu dokter bilang organ vitalnya melemah tanpa sebab yang jelas. Gue pikir itu karena faktor usia dan komplikasi diabetesnya. Tapi setelah baca chat Arifin soal ganti obat, suaraku tercekat. Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Dion memegang tanganku erat di atas meja. Kita harus bertindak, Ca. Ini bukan lagi sengketa harta atau perselingkuhan. Ini percobaan pembunuhan berencana. Kita bisa lapor polisi sekarang. Jangan dulu, tolakku cepat. Kalau lapor polisi sekarang, buktinya cuma screenshot foto yang bisa mereka sangkal sebagai editan. Rekaman CCTV di dapur gue nggak ada suaranya. Mereka bisa ngeles. Gue butuh bukti telak. Gue mau tangkap basah mereka pas lagi transaksi atau pas lagi ngeracunin ibu. Itu bahaya banget buat lo, Ca. Gue nggak peduli. Gue udah pasang penyadap di tas dan mobil Arifin. Gue mau tahu rencana detail mereka. Yon, tolong siapin berkas-berkas aset perusahaan. Gue mau blokir akses Arifin pelan-pelan tanpa dia sadar. Bisa? Bisa. Gue akan buat skema audit internal dadakan. Jadi kalau aksesnya ditolak bank, alasannya, sistem sedang freeze untuk audit. Itu bakal beli waktu buat kita. Oke, lakukan itu. Kami berpisah dengan misi masing-masing. Di dalam mobil, aku mengecek aplikasi penyadap. Ada rekaman baru berdurasi 45 menit. Waktunya jam 10 pagi tadi. Lokasinya di sebuah basement gedung parkir, bukan di kantor. Aku memasang earphone, menarik napas panjang, dan menekan tombol play. Suara statis terdengar sebentar, lalu suara pintu mobil ditutup. Kedap. Gila kamu ya? Kenapa kamu nekat datang ke rumah semalam? Itu suara Arifin. Terdengar marah dan panik. Jangan bentak aku. Balasan suara wanita. Sophia. Kamu yang bilang, rumah aman, sini sayang. Aku punya buktinya di HP. Aku nggak pernah kirim chat itu, Sob. Sumpah demi Tuhan. HP-ku tergeletak di meja dapur. Aca lagi di kamar mandi waktu itu. Tunggu. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan otak Arifin sedang berputar. Aca. Desis Arifin. Jangan-jangan Aca yang bales? Tapi dia bersikap biasa aja semalam. Dia bahkan meluk aku. Dia senyum sama kamu. Itu dia masalahnya, Vin. Suara Sophia meninggi. Kalau dia yang bales, berarti dia tahu. Dan kalau dia tahu tapi diam saja, itu lebih bahaya daripada dia ngamuk-ngamuk. Ponakan aku itu pintar, Vin. Dia duplikat bapaknya. Licik. Aku tersenyum miring mendengar pujian itu. Terima kasih, Tante. Terus kita harus gimana sekarang? Tanya Arifin. Suaranya terdengar putus asa. Rencana harus dipercepat. Utangku jatuh tempo minggu depan. Orang-orang itu udah mulai neror. Ngirim bangkai ayam ke kontrakan baruku. Aku butuh uang itu, Vin. Ibu Ira masih hidup. Sob, kita nggak bisa cairin aset kalau dia belum mati. Jantungku berhenti berdetak sesaat mendengar kalimat lugas itu. Belum mati. Mereka membicarakan kematian ibuku seperti membicarakan proyek yang tertunda. Dosisnya udah kamu naikin? Tanya Sophia. Udah. Tiap kali aku nemenin dia minum obat sore, aku tuker kapsul vitaminnya sama racikan yang kamu kasih. Tapi dia kuat banget. Cuma lemes-lemes doang, nggak mati-mati. Dasar orang tua alot, umpat Sophia. Oke, dengerin aku. Kita pakai rencana B. Kalau nunggu dia mati kelamaan, kita bikin dia, memindahkan, kekuasaan sekarang juga. Maksudnya? Kita bikin surat kuasa penuh. Surat yang menyatakan bahwa Ira Wibowo, karena kondisi kesehatannya, menyerahkan seluruh pengelolaan aset pribadi dan perusahaan kepada menantunya, Arifin Putra. Tanda tangannya kita palsuin. Aku punya contoh tanda tangan Kak Ira di kartu ucapan ulang tahun lama. Aku kenal orang di pasar pramuka yang bisa tiru tanda tangan setipis rambut pun. Terus Aca gimana? Dia pasti nolak.
Itu bagian kamu. Kamu harus bikin Aca kelihatan labil. Bikin dia stres. Teror dia. Kalau perlu, kasih dia obat penenang di makanannya biar dia kelihatan kayak orang gila di depan kolega. Kalau Aca dianggap tidak kompeten secara mental, dan ibunya sakit keras, hak kuasa jatuh ke suami. Undang-undang pernikahan mendukung kamu, sayang. Suara tawa kecil Sophia terdengar mengerikan. Begitu kamu pegang kuasa, kita jual 1 gudang aset, bayar utangku, terus kita kabur ke Eropa. Biarin Aca ngurusin ibunya yang sekarat di sini. Oke. Aku ngerti, jawab Arifin. Suaranya terdengar ragu tapi menurut. Tapi aku butuh tanda tangan palsu itu secepatnya. Notaris langganan kita bisa diaturkan? Aman. Pak Burhan butuh duit juga. Besok aku bawa suratnya. Rekaman berakhir. Aku mencengkeram setir mobilku kuat-kuat sampai tanganku gemetar. Air mata kemarahan menetes. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Mereka mau memfitnahku gila, memalsukan tanda tangan ibu, dan menjual aset untuk kabur. Baik, gumamku. Kalian mau main gila? Aku akan tunjukkan definisi gila yang sebenarnya. Aku langsung menelepon Dion. Yon, lo punya kenalan orang IT atau hacker yang bisa manipulasi display nomor telepon? Ada. Kenapa? Gue mau mulai teror balik. Arifin harus ngerasain jadi orang gila sebelum dia bikin gue gila. Sore harinya, aku memutuskan pulang ke rumah ibu. Rumah besar bergaya kolonial di Menteng itu kini terasa sepi. Hanya ada 2 pembantu setia dan seorang perawat homecare yang menjaga ibu. Saat aku memarkir mobil di halaman, aku melihat mobil Honda Jazz merah. Mobil Sophia. Jantungku berpacu. Dia ada di sini. Aku berlari kecil masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, aku mendengar suara Sophia yang dibuat-buat lembut. Ayo dong, Kak Ira. Ini jamu bagus banget. Aku pesen khusus dari tabib di Solo. Biar kakak cepet seger lagi. Aku melangkah masuk ke kamar ibu. Pemandangan di sana membuat darahku naik ke ubun-ubun. Ibuku, Ira Wibowo, terbaring lemah di ranjang dengan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya kurus, tulang pipinya menonjol. Di samping ranjang, Sophia sedang menyodorkan sendok berisi cairan hitam pekat ke mulut ibu. Stop, teriakku. Sophia terlonjak kaget. Sendok itu goyang, isinya tumpah sedikit ke selimut. Ibu membuka matanya yang sayu, menatapku lemah. Aca. Aca. Kaget tante. Sophia tersenyum kaku, menyembunyikan botol kaca kecil ke dalam tas Hermes palsunya dengan cepat. Tumben dateng sore-sore. Aku berjalan cepat mendekati ranjang, berdiri di antara Sophia dan ibu. Menjadi tameng hidup. Tante kasih apa ke ibu? Tanyaku tajam. Ini cuma jamu kunyit asam, Ca. Biasa, buat lancarin peredaran darah. Boleh aku lihat botolnya? Tanganku terulur. Wajah Sophia menegang. Udah habis, Ca. Tinggal sisa di sendok tadi tumpah. Tadi aku lihat tante masukin botol ke tas. Coba lihat. Kamu kenapa sih, Ca? Datang-datang nuduh tante? Tante ini adiknya ibu kamu loh. Tante sayang sama Kak Ira. Kamu kok nggak sopan banget geledah-geledah tas orang tua? Sophia mulai memainkan kartu victim playing-nya. Suaranya meninggi, mencoba mengintimidasi. Ibu memegang tanganku lemah. Aca, sudah. Tante baik kok. Suara ibu yang parau membuat hatiku hancur. Ibu tidak tahu kalau adiknya sendiri adalah ular berbisa. Aku menarik napas dalam. Kalau aku memaksa merampas tasnya sekarang, Sophia akan teriak-teriak dan membuat ibu stres. Itu bisa memperburuk kondisi jantung ibu. Aku harus main cerdik. Oke, maaf tante. Aku cuma khawatir soalnya dokter bilang ibu nggak boleh minum sembarang herbal. Kontradiksi sama obat jantungnya. Ujarku, menurunkan nada suaraku. Nah, dengerin tuh. Tante juga tahu kali. Ini herbal aman. Sophia mendengus, lalu merapikan bajunya. Ya udah, Kak Ira istirahat ya. Sob pulang dulu. Besok Sob main lagi. Sophia mencium pipi ibu, ciuman Yudas, lalu bergegas keluar kamar. Aku membiarkannya pergi. Tapi mataku menangkap sesuatu.
Di meja nakas, di samping gelas air minum, ada tisu bekas Sophia mengelap tumpahan jamu tadi. Cairan hitam itu meresap di tisu. Segera setelah aku mendengar suara mobil Sophia menjauh, aku mengambil tisu itu dengan hati-hati menggunakan plastik klip yang selalu kubawa di tas. Kebiasaan orang higienis yang kini sangat berguna. Aku juga mengambil sisa air di gelas yang mungkin terciprat sedikit. "Mbak," panggilku pada perawat. "Iya, Bu Acha." "Mulai hari ini, detik ini, tidak ada yang boleh masuk ke kamar ibu selain Mbak, saya, dan Dokter Rio. Kalau Tante Sophia datang, bilang ibu sedang tidur dan pintu dikunci. Kalau dia maksa, panggil satpam." "Mengerti?" Perawat itu tampak bingung tapi mengangguk patuh melihat wajahku yang serius. "Mengerti, Bu." "Ibu." Aku duduk di tepi ranjang, mengelus tangan ibu yang keriput. "Acha janji, Acha bakal bikin ibu sembuh. Acha bakal usir semua penyakit dari hidup ibu. Termasuk penyakit bernama Sophia dan Arifin." Aku tidak pulang ke apartemen. Aku langsung menuju laboratorium swasta kenalan Dion yang buka 24 jam. Aku menyerahkan sampel tisu dan sisa cairan itu untuk diuji toksikologi. Aku membayar biaya ekstra untuk layanan ekspres. 3 jam aku menunggu di ruang tunggu yang dingin itu. Pikiranku melayang ke masa lalu. Mengingat saat Arifin melamarku di depan ibu. Arifin berlutut, berjanji akan menjagaku dan ibu. Semuanya bohong. Semuanya palsu. Pintu laboratorium terbuka. Seorang dokter muda keluar membawa map hasil uji. Wajahnya serius. "Ibu Acha?" panggilnya. "Ya, Dok. Bagaimana hasilnya?" Aku berdiri, kakiku terasa lemas. Dokter itu mempersilakan aku melihat kertas hasil lab. Banyak istilah kimia yang tidak ku mengerti, tapi dokter itu menunjuk satu baris yang ditandai merah. Arsenik trioside. Kadar arsenik dalam sampel cairan ini sangat tinggi, Bu, jelas dokter itu. Dosis ini, jika diberikan bertahap dalam kurun waktu sebulan, bisa menyebabkan kegagalan organ yang menyerupai gejala penyakit komplikasi biasa. Ginjal rusak, jantung melemah, saraf mati rasa. Tapi kalau diberikan sekaligus dalam dosis ini bisa fatal dalam hitungan jam. Kakiku benar-benar menyerah. Aku terduduk kembali di kursi. Arsenik. Racun tikus. Mereka memberikan racun tikus pada ibuku. Pada wanita yang membiayai pernikahan mewah kami. Pada wanita yang pernah melunasi utang mobil Arifin saat kami baru menikah. Rasa sedih itu hilang seketika, digantikan oleh rasa dingin yang mematikan. Seperti ada tombol di dalam otakku yang berbunyi klik. Acha yang cengeng sudah mati. Acha yang naif sudah dikubur. Ini bukan lagi soal mempertahankan pernikahan. Ini adalah perang. Aku mengambil hasil lab itu. Aku memotretnya dan mengirimkannya ke Dion via WhatsApp. "Arsenik, Yon. Positif, ketiku." Balasan Dion masuk detik itu juga. "Gila. Lo di mana?" "Gue kesana." "Nggak usah. Gue mau pulang." Balasku. "Pulang kemana?" "Ke apartemen." "Bahaya, Cha. Arifin ada di sana." "Justru itu. Gue harus pulang. Gue harus mainin peran gue sebagai istri yang labil dan stres. Gue mau lihat wajah dia saat gue kasih kejutan." Aku menyimpan map hasil lab itu di tempat tersembunyi di bawah ban serep mobilku. Tidak boleh ada yang tahu bukti fisik ini sampai waktunya tepat. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke toko bahan kimia. Bukan, aku tidak akan meracuninya balik. Itu terlalu mudah dan aku akan masuk penjara. Aku membeli sesuatu yang lain. Aku membeli satu set kartu perdana baru, dan sebuah boneka beruang kecil yang bisa merekam suara. Sampai di apartemen, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Arifin sedang duduk di sofa menonton TV, berpura-pura santai, padahal matanya gelisah. "Cha, kamu kemana aja sih?" "Aku telepon nggak diangkat," seru Arifin dengan nada khawatir yang dibuat-buat. "Aku cemas tahu nggak?" Aku berjalan melewatinya dengan tatapan kosong, akting terbaikku dimulai. Aku mengacak-acak rambutku sedikit agar terlihat kusut. Tadi aku nyasar. "Vin," gumamku pelan, mataku tidak fokus. "Aku mau ke kantor,
Tapi kok jalannya muter-muter terus ya? Terus ada suara yang bilang kalau ibu mau pergi. Arifin menatapku. Awalnya bingung, lalu perlahan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dia pasti berpikir rencananya berhasil. Dia pikir aku mulai gila karena tekanan pekerjaan dan kondisi ibu. Ya ampun, sayang. Kamu kecapean banget ini. Kamu pasti halusinasi. Arifin merangkulku, suaranya penuh kemenangan yang terselubung. Besok kamu gak usah kerja ya. Biar aku yang urus kantor. Aku yang tanda tanganin berkas-berkas. Kamu istirahat total. Kamu mau bantu aku? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca, pura-pura bodoh. Pasti dong. Aku kan suami kamu. Semua beban kamu, biar aku yang pikul. Termasuk aset dan perusahaan, biar aku yang kelola sementara kamu healing. Bisiknya. Aku membenamkan wajahku di dadanya untuk menyembunyikan seringaianku. Makasih, Vin. Kamu memang baik sekali. Ya, ambil saja semuanya, Vin. Ambil rasa percaya dirimu itu. Nikmati kemenangan semu ini. Karena semakin tinggi kamu terbang, semakin sakit nanti saat aku hempaskan ke tanah. Malam ini, aku membiarkan musuhku tidur nyenyak. Karena besok, teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi itu, meja makan kami terasa seperti panggung teater. Aku duduk dengan tatapan kosong, mengaduk-aduk bubur ayam yang sudah dingin tanpa memakannya. Rambutku sengaja tidak kusisir rapi, dan aku memakai baju tidur yang kancingnya salah pasang satu lubang. Detail kecil itu penting untuk membangun narasi bahwa Aca sedang tidak beres. Arifin duduk di hadapanku, menyeruput kopinya dengan gelisah. Dia terus melirik jam tangannya. Dia pikir aku sudah tak berdaya, tapi dia salah. Di saku dasterku, ada ponsel kedua, ponsel murah dengan nomor baru yang kubeli semalam. Saat Arifin meletakkan cangkir kopinya, aku menekan tombol send di ponsel rahasiaku dengan tangan yang tersembunyi di bawah meja. ZZZZT. Ponsel Arifin di atas meja bergetar. Dia melirik malas, mengira itu urusan kantor. Namun, begitu matanya membaca pesan yang muncul di layar notifikasi, dia tersedak kopinya sendiri. Uhuk. Wajahnya memerah, matanya melotot menatap layar ponsel. Isi pesan itu singkat namun mematikan. Hati-hati, dosis arseniknya jangan kebanyakan. Nanti ketahuan autopsi. Pengirim, unknown number. Arifin membeku. Dia menatapku cepat dengan tatapan menyelidik yang tajam. Aku masih mempertahankan ekspresi kosongku, lalu pelan-pelan mengangkat kepala dan tersenyum hampa. Kenapa, Vin? Kopi kamu pahit ya? Tanyaku lirih, suaraku kubuat sedikit bergetar. Kayak obat ibu. Jantung Arifin sepertinya berhenti berdetak sesaat. Dia membanting ponselnya ke meja dengan wajah pucat. Kah, kamu ngomong apa sih? Ca? Obat ibu apa? Bentaknya, nada suaranya panik. Aku mengerjap polos. Itu, semalam aku mimpi ibu minum kopi pahit banget. Terus ibu bilang sakit perut. Kasihan ibu. Lalu aku kembali menunduk, mengaduk bubur. Arifin mengusap wajahnya kasar. Dia pasti bingung setengah mati. Apakah aku tahu? Atau itu cuma kebetulan? Dan siapa yang mengirim pesan itu? Hanya dia dan Sophia yang tahu soal arsenik. Aku harus ke toilet sebentar. Arifin berdiri terburu-buru, membawa ponselnya. Aku tahu dia pasti menelepon Sophia. Aku menunggu 10 detik, lalu memasang earphone nirkabel kecil di telingaku yang tertutup rambut. Aku menyalakan aplikasi penyadap suara yang terhubung ke alat perekam di saku celananya, yang kupasang kemarin. Suara Arifin terdengar jelas di telingaku, berbisik-bisik penuh amarah dari dalam kamar mandi tamu. Sob, kamu gila ya? Ngapain kamu teror aku pakai nomor baru? Hening sejenak, lalu suara Arifin meninggi lagi. Jangan bohong. Barusan ada masuk bahas soal arsenik. Siapa lagi yang tahu kalau bukan kamu? Kamu mau meras aku minta bagian lebih gede? Hah? Aku tersenyum tipis sambil memakan buburku yang kini terasa nikmat. Bagus. Benih ketidakpercayaan sudah tertanam. Arifin mengira Sophia yang main gila karena butuh uang cepat. Arifin keluar dari kamar mandi dengan wajah tegang namun mencoba terlihat tenang.
Dia menatapku yang masih melamun. Ca, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu di rumah aja. Ingat, jangan angkat telepon dari orang asing. Jangan keluar rumah. Perintahnya, seolah-olah dia peduli padaku, padahal dia takut aku bicara macam-macam pada orang lain. Iya, Mas. Jawabku patuh. Begitu pintu apartemen tertutup, aku langsung bangkit. Energinya kembali mengisi tubuhku. Babak 1 selesai, gumamku. Sekarang, mari kita bikin dia miskin. Siang harinya, aku mendapat notifikasi dari Dion bahwa rencana pemblokiran tahap 1 sudah dieksekusi. Dion menggunakan wewenangnya sebagai kuasa hukum perusahaan untuk membekukan sementara akses kartu kredit korporat dan rekening bersama kami dengan alasan indikasi fraud eksternal yang mengharuskan audit menyeluruh. Aku duduk santai di sofa sambil menonton drama Korea saat ponsel Arifin, yang tertinggal di rumah karena dia pakai ponsel kerjanya, berbunyi. Oh tunggu, dia membawa ponsel pribadinya hari ini. Berarti yang berbunyi adalah telepon rumah. Halo, angkatku dengan suara lemas. Ca, ini aku. Suara Arifin terdengar panik dan marah di seberang sana. Latar belakang suaranya bising, seperti di lobi hotel atau restoran mewah. Kamu ganti PIN kartu kredit kita? Atau kamu lapor hilang? Hah? Enggak. Jawabku bingung. Aku enggak ngapa-ngapain. Aku cuma nonton TV. Ini aku lagi mau bayar DP venue buat acara launching produk. Padahal aku tahu itu bohong, dia pasti mau bayar utang Sophia, kartunya declinet semua. Malu banget aku di depan klien. Masa sih? Coba gesek lagi. Udah 5 kali. Bego, tetap nggak bisa. Tulisannya, call bank. Kamu telepon orang bank sekarang, bilang buka blokirnya. Aku butuh limitnya sekarang juga. Aduh, Vin, kepalaku sakit banget. Aku mulai merengek. Aku nggak tahu nomor orang bank. Kartu-kartunya kan kamu yang pegang semua. Aku lupa pinnya, angkanya muter-muter di kepala aku. Arg, guna kamu apa sih? Teriak Arifin frustrasi. Ya udah, transfer ke rekening pribadiku sekarang. 500 juta. Cepat. Nggak bisa, Vin, tokennya hilang, tadi kayaknya dimakan kucing. Dimakan kucing? Kamu gila ya? Kita nggak punya kucing. Oh iya ya? Terus siapa yang ngeong tadi? Apa itu suara anak kita yang nggak pernah lahir? Aku mulai melantur horor. Hening panjang di seberang sana. Arifin pasti merinding sekaligus makin yakin kalau aku sudah gila permanen. Tunggu di situ. Jangan kemana-mana. Aku pulang sekarang bawa dokter. Suaranya dingin, lalu sambungan putus. Aku meletakkan gagang telepon dan tertawa kecil. Mission accomplished. Arifin sekarang tidak punya akses uang tunai. Sophia pasti sedang menekannya habis-habisan karena penagih utang semakin ganas. Orang yang terdesak masalah uang biasanya akan bertindak ceroboh. Dan kecerobohan itulah yang kucari. Benar saja, 15 menit kemudian, Dion menelepon ke ponsel rahasiaku. Ca, umpan dimakan. Arifin baru aja telepon gue. Dia minta gue siapin dokumen pengalihan kuasa aset secepatnya. Dia bilang lo sakit parah secara mental dan gak mampu ambil keputusan keuangan. Dia mau ambil alih kendali penuh besok. Bagus, jawabku. Bilang sama dia, lo bisa urus itu besok pagi. Tapi bilang, notaris biasanya lagi cuti, jadi lo bakal siapin notaris pengganti rekanan lo. Siap. Gue udah atur aktornya. Namanya Pak Joko, mantan aktor teater senior yang sekarang kerja jadi paralegal gue. Aktingnya meyakinkan banget jadi notaris tua yang korup. Oke. Gue siap akting gila besok. Tapi sebelum besok tiba, aku masih punya satu kejutan lagi untuk meretakkan hubungan dua sejoli terkutuk itu. Sore itu Arifin pulang dengan wajah kusut. Dia tidak membawa dokter seperti ancamannya. Mungkin karena dia tidak punya uang untuk membayar dokter psikiater mahal, atau dia takut dokter beneran akan mendiagnosis kalau aku sebenarnya sehat-sehat saja dan menemukan jejak racun di tubuhku. Dia langsung masuk kamar, membongkar brankas kecil di lemari. Dia mengambil beberapa jam tangan mewah koleksinya, dan perhiasan emas batangan simpanan kami. Dia mau jual aset fisik karena rekening beku. Aku membiarkannya.
Biar saja dia jual semuanya. Itu harta Gonogini yang rela aku korbankan demi melihat kehancuran mereka. Saat dia sibuk menelepon penadah barang mewah di balkon, aku melancarkan aksi, adu domba. Aku punya foto lama Arifin. Foto setahun lalu saat gathering kantor. Di foto itu, Arifin sedang tertawa lepas sambil memegang bahu sekretaris barunya yang masih muda dan cantik. Sebenarnya konteksnya tidak ada apa-apa, hanya bercandaan kantor. Tapi dengan crop yang pas dan caption yang provokatif, foto ini bisa jadi bom atom. Aku mengirim foto itu ke nomor WhatsApp Sophia, menggunakan nomor anonim yang sama dengan yang menteror Arifin tadi pagi. Captionnya, kasihan tante. Cuma dimanfaatin buat nyingkirin istri sah. Habis uang warisan cair, Arifin bakal lari sama yang lebih muda dan kencang. Rencananya sudah matang, tante cuma batu loncatan. Kirim. Lalu aku mematikan ponsel itu dan menyimpannya di dalam wadah beras di dapur. Efeknya instan. 5 menit kemudian, ponsel Arifin berbunyi. Dia yang sedang di balkon mengangkatnya. Halo, Sob? Aku lagi sibuk cari Du. Suara teriakan Sophia terdengar sampai ke ruang tengah meski speaker tidak dinyalakan. Dasar buaya darat, kamu selingkuh lagi? Siapa perempuan itu? Arifin menjauhkan ponsel dari telinganya. Apaan sih? Perempuan siapa? Jangan pura-pura bego. Ada orang kirim foto kamu sama lonte kantor kamu. Jadi ini rencana kamu? Kamu suruh aku ngeracunin kakakku sendiri. Kamu suruh aku malsuin tanda tangan. Terus habis dapat duitnya kamu mau buang aku. Demi Tuhan, Sob, aku nggak ada siapa-siapa. Itu foto lama. Siapa yang kirim? Aca? Nggak mungkin, Aca lagi gila di dalam. Alasan. Kamu pikir aku bodoh? Awas ya Vin, kalau sampai kamu macem-macem, aku bongkar semuanya ke polisi. Kita masuk penjara bareng-bareng. Sob, dengerin dulu, jangan gila kamu. Halo? Halo? Sambungan diputus sepihak. Arifin membanting ponselnya ke lantai balkon. Prang. Layarnya retak. Dia menjambak rambutnya sendiri, frustrasi tingkat dewa. Dia masuk ke dalam rumah dengan napas memburu. Dia melihatku duduk di sofa memeluk boneka beruang. Dia menatapku penuh curiga, tapi kemudian menggeleng. Di matanya, aku hanyalah istri lemah yang sudah kehilangan akal. Dia tidak mungkin menyangka kalau istri gila, ini yang sedang mengendalikan seluruh kekacauan di hidupnya. Ca, panggilnya kasar. Besok pagi kita ke kantor notaris. Kamu harus tanda tangan surat kuasa. Biar aku yang urus semua kekacauan ini. Aku menoleh pelan, memberikan senyum paling menyedihkan yang bisa kubuat. Iya, Vin terserah kamu, aku cuma mau tidur. Bagus. Jangan bikin ulah besok. Pakai baju yang rapi. Jangan malu-maluin aku. Dia berjalan menghentak ke kamar mandi. Aku memeluk boneka beruangku lebih erat. Di dalam perut boneka itu, tombol record sudah menyala sejak dia masuk dari balkon tadi. Ancaman Sophia yang terdengar samar dari telepon, dan teriakan frustrasi Arifin, semuanya terekam. Bukti bertambah satu lagi. Keesokan paginya, Arifin menyeretku keluar rumah. Dia memaksaku memakai dress formal, tapi dia tidak peduli wajahku yang pucat tanpa make-up. Justru itu menguntungkan dia. Semakin aku terlihat sakit, semakin valid alasan pengalihan kuasa itu. Kami naik mobil menuju alamat yang diberikan Dion. Bukan kantor notaris Dion yang biasanya mewah di kawasan SCBD, melainkan sebuah ruko tua di daerah Jakarta Pusat yang agak terpencil. Kok kesini? Tanya Arifin curiga saat memarkir mobil. Dion bilang kantor cabangnya. Iya. Dion bilang notaris yang ini khusus buat kasus-kasus orang sakit kayak aku. Jawabku lirih. Arifin mendengus. Dia tidak punya pilihan lain. Dia butuh dokumen itu sehari ini juga agar bisa mencairkan dana besok. Sophia tidak ikut. Setelah pertengkaran kemarin, mereka sepertinya pecah kongsi secara emosional, tapi masih terikat secara kriminal. Sophia hanya menunggu kabar transferan uang. Kami masuk ke dalam ruko itu. Di lantai 2, ada ruangan kantor yang diset sedemikian rupa. Tumpukan berkas tua, bau kertas lapuk, dan AC yang kurang dingin. Di balik meja besar,
duduk seorang pria parubaya beruban dengan kacamata tebal. Itu Pak Joko, notaris, sewaan Dion. Dion ada di sana, berdiri di samping Pak Joko. Wajah Dion datar, profesional. Pagi, Arifin. Aca, sapa Dion. Yon, ini tempat apaan? Kumuh banget, protes Arifin. Notaris rekanan gue ini spesialisasi kasus darurat dan diskret. Vin, lo mau proses cepet dan gak banyak tanya kan? Di sini tempatnya. Pak Burhan lagi di luar negeri, jawab Dion tenang. Arifin mengangguk, tidak mau berdebat. Mana berkasnya? Pak Joko menyodorkan tumpukan kertas tebal. Silakan diperiksa dulu, Pak Arifin. Ini adalah akta pengalihan kuasa penuh, General Power of Attorney, dari Ibu Aca Septriasa kepada Bapak Arifin Putra, mencakup pengelolaan aset bergerak, tidak bergerak, dan rekening perusahaan. Mata Arifin berbinar tamak melihat judul dokumen itu. Dia membaca halaman depan sekilas. Isinya sesuai keinginannya. Aca menyerahkan segalanya. Oke, sudah benar, kata Arifin tidak sabar. Ca, sini tanda tangan. Dia menyodorkan pena padaku. Tanganku gemetar hebat. Sengaja. Di mana? Tanyaku bingung. Di sini. Di atas materai. Bentak Arifin pelan, sambil menekan jariku ke kertas. Tunggu, sela Pak Joko. Sesuai prosedur, saya harus membacakan poin-poin penting pasal per pasal. Nggak usah, Pak. Kelamaan, potong Arifin. Istri saya lagi sakit, dia nggak kuat duduk lama. Kita langsung tanda tangan aja. Tapi Pak, saya bilang tanda tangan sekarang. Saya suaminya. Saya yang tanggung jawab. Arifin menggebrak meja. Ketidaksabarannya adalah kunci kehancurannya. Dion menatapku sekilas. Kode mata. Sekarang, aku mengambil pena itu. Arifin menatap ujung pena yang menyentuh kertas seperti menatap kunci surga. Namun, yang tidak diketahui Arifin adalah halaman-halaman di bagian tengah tumpukan itu sudah diganti. Dion dan timnya sangat cerdik. Halaman depan memang surat kuasa. Tapi halaman tanda tangan di bagian belakang sebenarnya menyatu dengan klausul tambahan yang terselip rapi. Klausul itu berbunyi, pihak kedua, Arifin Putra, dengan ini mengakui telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah dan bersedia menanggung seluruh kerugian tersebut sebagai utang pribadi, serta melepaskan segala hak tuntutan Gonogini apabila terjadi perceraian. Dan satu lagi dokumen terpisah yang ditumpuk di bawahnya untuk Sophia, yang nanti akan Arifin bawa untuk dimintakan tanda tangan Sophia sebagai saksi keluarga, pernyataan pelepasan hak waris atas nama Sophia Latjuba sebagai kompensasi pembayaran utang kepada keluarga. Ayo, Ca. Tanda tangan, desak Arifin. Aku mencoretkan tanda tanganku. Lemah, tapi sah. Sekarang kamu, Vin. Di sebelah sini, tunjuk Dion. Arifin dengan semangat 45 mengambil pena itu. Tanpa membaca satu kalimat pun di halaman tanda tangan. Karena dia pikir itu satu paket dengan halaman depan, dia membubuhkan tanda tangannya yang besar dan tegas. Shred. Selesai. Arifin tersenyum lebar. Senyum kemenangan. Dia baru saja menandatangani pengakuan utang dan pelepasan hartanya sendiri. Selamat, Pak Arifin, ujar Dion dengan nada yang mengandung sarkasme tingkat tinggi. Proses legalisasi akan selesai dalam 24 jam. Besok Bapak sudah bisa menikmati hasilnya. Bagus. Thanks ya, Yon. Lo emang teman yang bisa diandelin. Arifin menepuk bahu Dion, lalu menarik tanganku berdiri. Ayo pulang, Ca. Aku berdiri gontai mengikuti Arifin. Di ambang pintu, aku menoleh ke belakang. Dion dan Pak Joko tersenyum kecil padaku. Aku mengedipkan sebelah mataku cepat. Jebakan tikus sudah tertutup rapat. Dalam perjalanan pulang, mood Arifin berubah drastis. Dia menjadi sangat ceria. Dia menyetel musik di mobil kencang-kencang. Beban di pundaknya seolah hilang. Dia merasa sudah memegang dunia. Ca, nanti malam kita makan enak ya. Aku pesen delivery, ujarnya riang. Iya, Vin. Oh iya, satu lagi. Dokumen saksi ini harus ditandatanganin Tante Sophia. Biar makin kuat di mata hukum kalau keluarga juga setuju,
Arifin mengambil map kedua yang diberikan Dion tadi. Dia tidak tahu kalau dokumen itu adalah jebakan khusus untuk Sophia. Kita mampir ke kontrakan Sophia sebentar, putus Arifin. Kami sampai di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Tempat tinggal Sophia sekarang jauh dari kata mewah. Mobil Honda Jazz merahnya terparkir di depan pagar yang catnya mengelupas. Sophia keluar dengan wajah masam. Dia masih marah soal foto, perselingkuhan, kemarin. Ngapain kesini? Ketusnya pada Arifin. Jangan ngambek dulu, tante cantik, bujuk Arifin sambil melambai-lambaikan map. Misi berhasil. Aca udah tanda tangan. Kuasa penuh di tangan aku. Besok kita cairin duitnya, lunasin utang kamu, terus kita bye-bye dari sini. Mata Sophia langsung membulat. Kemarahannya lenyap seketika digantikan keserakahan. Serius? Mana? Nih. Tapi Dion bilang butuh tanda tangan saksi keluarga biar Ban nggak curiga. Kamu tanda tangan di sini ya. Arifin menyerahkan map itu di atas kap mobil. Sophia, sama seperti Arifin, terlalu bernafsu melihat uang. Dia hanya mengecek sekilas halaman depan, melihat stempel notaris, lalu langsung membalik ke halaman belakang. Di sini? Tanya Sophia. Iya, di atas materai. Tulis nama jelas. Sophia menandatangani dokumen yang akan membuatnya menjadi gelandangan seumur hidup itu dengan senyum lebar. Akhirnya, desah Sophia lega. Aku bebas dari teror debt collector. Aku duduk di dalam mobil, mengamati mereka dari balik kaca jendela yang gelap. Pemandangan dua orang bodoh yang merayakan kehancuran mereka sendiri sungguh tragis sekaligus memuaskan. Oh ya, Vin, kata Sophia setelah menyerahkan map itu kembali. Aca gimana? Kapan kita eksekusi? Arifin melirik ke arah mobil, memastikan aku tidak mendengar, padahal aku memasang earphone yang terhubung ke penyadap di saku Arifin. Tunggu duit cair dulu besok. Kalau duit udah di tangan, baru kita bikin dia overdosis. Kalau sekarang mati, nanti ribet urusan warisannya, bisa-bisa dibekuin pengadilan. Biarin dia hidup sehari lagi. Oke. Jangan lama-lama. Aku muak lihat muka sok polosnya. Sabar, sayang. Sabar. Arifin mengecup pipi Sophia sekilas, lalu masuk kembali ke mobil. Beres, Ca. Kita pulang, katanya padaku dengan senyum malaikat pencabut nyawa. Aku mengangguk. Vin? Ya? Aku mau bikin pesta. Arifin mengerutkan kening. Pesta apa? Kamu kan lagi sakit. Pesta syukuran buat kesembuhan ibu sama buat kamu, karena udah bantu aku. Pintaku dengan mata memelas. Kecil-kecilan aja, undang teman-teman kantor kamu, sama Tante Sophia. Arifin berpikir sejenak. Mungkin dia pikir ini ide bagus. Pesta perpisahan sebelum dia, menyingkirkan, aku. Alibi yang sempurna. Di tengah pesta, Aca yang depresi, ditemukan overdosis di kamar. Sempurna. Boleh, jawab Arifin antusias. Ide bagus. Kita adain besok malam di rumah ibu. Sekalian kita umumkan kalau aku yang pegang kendali perusahaan sekarang. Makasih, Vin, aku tersenyum. Kali ini senyumku tulus. Sangat tulus. Karena aku tidak sabar melihat wajah mereka saat layar proyektor di pesta besok menyala. Besok adalah hari penghakiman. Dan palu hakim sudah ada di tanganku. Malam itu, rumah ibu di Menteng bertransformasi menjadi panggung sandiwara termegah yang pernah ada. Lampu kristal di ruang tengah berpendar terang, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang baru saja dipoles. Bunga lili putih, bunga kesukaan ibu, menghiasi setiap sudut ruangan, memberikan aroma harum yang sedikit menusuk hidung, seolah menyamarkan bau busuk kejahatan yang akan segera terungkap. Aku berdiri di depan cermin kamar tamu, mematut diri. Malam ini, aku tidak lagi memakai daster kumal atau baju tidur dengan kancing yang salah pasang. Aku mengenakan gaun hitam bakles yang elegan, lipstik merah marun, dan rambut yang ditata slek bun. Aca yang, gila, sudah tidur. Malam ini, Aca sang pewaris telah bangun. Ca, kamu siap? Pintu terbuka. Arifin masuk dengan setelan jas navy barunya. Jas seharga puluhan juta yang dia beli menggunakan kartu kredit yang
Tiba-tiba, bisa dipakai lagi siang tadi. Tentu saja, atas instruksi Dion untuk memberikan angin segar sesaat sebelum badai. Arifin tampak gagah, tapi matanya memancarkan ketamakan yang sulit disembunyikan. Siap, Vin, jawabku sambil berbalik. Arifin terpaku sejenak. Mungkin dia kaget melihat perubahanku. Tapi egonya menepis kecurigaan itu. Dia pasti berpikir aku berdandan cantik untuk mendampinginya sebagai raja baru. Kamu cantik banget, ujarnya, mendekat untuk mencium pipiku. Aku membiarkannya, meski rasanya ingin meludah. Ini kan malam spesial kamu, Vin. Malam pengumuman kalau kamu yang pegang kendali perusahaan. Benar, Arifin tersenyum lebar, merapikan dasinya. Tamu-tamu sudah datang. Kolega bisnis, direksi, bahkan beberapa klien besar. Tante Sophia juga sudah ada di bawah. Lagi sibuk tebar pesona pakai perhiasan berlian. Berlian? Ah, pasti berlian imitasi atau hasil pinjaman. Kami turun ke lantai bawah. Suara dengung percakapan dan denting gelas wine memenuhi ruangan. Puluhan tamu penting hadir. Mereka semua menyalami Arifin dengan hormat, mengira dia adalah penyelamat perusahaan di saat ibu sakit dan aku tidak stabil. Selamat ya, Pak Arifin, ujar salah satu direktur senior. Kami dengar Ibu Ira menunjuk Bapak sebagai kuasa penuh. Semoga perusahaan makin maju. Pasti, Pak. Terima kasih kepercayaannya. Istri saya, Acha, memang butuh istirahat total, jawab Arifin sambil merangkul pinggangku posesif. Dia memamerkan aku seperti trofi yang rusak. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk lemah, memainkan peranku sampai detik terakhir. Di sudut ruangan, aku melihat Sophia. Dia mengenakan gaun emas yang terlalu mencolok, tertawa keras dengan segelas champagne di tangan. Dia terlihat seperti pemenang lotre. Dia melihatku, lalu melambaikan tangan dengan senyum mengejek yang tersamar. Dion ada di dekat meja prasmanan, memegang segelas air mineral. Dia menatapku. Kami bertukar pandang sekilas. Dia mengetuk jam tangannya pelan. Waktunya 5 menit lagi. Hadirin sekalian, suara MC terdengar dari pengeras suara. Mohon perhatiannya sejenak. Sebelum kita menikmati makan malam, Bapak Arifin Putra ingin menyampaikan beberapa patah kata mewakili keluarga besar Ibu Ira Wibowo. Tepuk tangan riuh terdengar. Arifin melepaskan rangkulannya, berjalan menuju panggung kecil di depan layar proyektor besar yang diturunkan. Dia berjalan dengan langkah tegap penuh percaya diri. Terima kasih semua. Arifin memegang mikrofon. Senyumnya menyilaukan. Malam ini adalah malam yang emosional bagi kami. Ibu Ira, mertua saya tercinta, sedang berjuang melawan sakitnya di kamar atas. Namun, beliau menitipkan pesan dan amanah kepada saya untuk melanjutkan nahoda kapal besar ini. Aku berdiri di samping panggung, menatapnya. Nikmatilah panggungmu, suamiku. Karena setelah ini, panggung itu akan menjadi tiang gantunganmu. Oleh karena itu, lanjut Arifin dengan suara berwibawa yang dibuat-buat, saya berjanji akan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Ira, saya telah menyiapkan sebuah video kenangan perjalanan beliau membangun bisnis ini dari nol. Silakan disaksikan. Arifin menyingkir sedikit ke samping, memberi isyarat pada operator di belakang. Lampu ruangan diredupkan. Semua mata tertuju pada layar putih besar itu. Musik instrumental piano yang sedih mulai mengalun. Layar menampilkan foto-foto masa muda ibu. Foto pernikahannya dengan mendiang ayah. Foto saat aku lahir. Suasana menjadi haru. Beberapa tamu wanita terlihat menyeka air mata. Sophia di sudut sana tampak bosan, sibuk mengecek ponselnya, mungkin mengecek saldo rekening yang dia harap akan terisi besok. Tiba-tiba, ZZZZD. Layar proyektor berkedip. Gambar ibu yang sedang tersenyum berubah menjadi statis abu-abu. Musik piano berhenti mendadak, digantikan suara dengung yang menyakitkan telinga. Loh? Kok macet? Gumam Arifin, menoleh ke operator. Mas, tolong dicek. Operator itu, yang sebenarnya adalah orang suruhan Dion, pura-pura panik memencet tombol. Lalu, gambar kembali muncul. Tapi bukan foto ibu. Itu adalah rekaman CCTV dapur apartemenku.
Tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar, 4 hari yang lalu. Pukul 19.30. Di layar, terlihat Arifin sedang memasak. Lalu notifikasi ponselnya menyala. Terlihat tangan Aca, tanganku, mengambil ponsel itu, mengetik sesuatu, lalu memotretnya. Penonton bingung. Ini video apa? Bisik seseorang. Lalu tampilan layar berubah menjadi slideshow tangkapan layar chat WhatsApp. Tulisan itu diperbesar sehingga terbaca jelas oleh semua orang di ruangan itu. Tante Sophia, aku rindu. Kapan rencana kita dilakukan? Aku sudah tidak sabar menguasai semuanya. Sayang. Tante Sophia, obat Ibu Ira sudah kamu ganti dosisnya kan? Arifin, beres. Dia makin lemas. Dokter nggak curiga. Hening. Keheningan yang mencekam menyapu seluruh ruangan pesta. Tidak ada yang berani bernapas. Gelas yang dipegang salah satu tamu terjatuh. Prak. Pecah berkeping-keping, tapi tidak ada yang peduli. Arifin di atas panggung memucat. Dia mundur selangkah, menabrak stand mikrofon. Matiin. Mas. Matiin videonya. Ini hoax. Ini editan, teriaknya histeris. Tapi videonya tidak mati. Justru suaranya makin keras. Sekarang bukan lagi gambar, tapi rekaman suara. Suara jernih Arifin dan Sophia di dalam mobil. Kalau nunggu dia mati kelamaan, kita bikin dia, memindahkan, kekuasaan sekarang juga. Tanda tangannya kita palsuin. Kita jual satu gudang aset, bayar utangku, terus kita kabur ke Eropa. Suara Sophia yang khas melengking terdengar jelas membahas racun arsenik dan rencana memfitnahku gila. Sophia, yang berdiri di dekat meja prasmanan, menjatuhkan piring kuenya. Wajahnya seputih kapas. Semua tamu di sekitarnya mundur menjauh seolah dia mengidap penyakit menular. Tatapan jijik dari puluhan pasang mata tertuju padanya. Dan sebagai penutup, layar menampilkan hasil uji laboratorium yang kumiliki. Surat resmi dengan kop lab ternama, menyatakan adanya kandungan arsenik trioside dosis tinggi dalam sampel minuman ibu. Pembunuh, teriak salah satu kerabat ibu. Suasana pesta berubah menjadi kerusuhan. Arifin berlari ke arah operator, mencoba mencabut kabel proyektor. Ini bohong. Aca gila. Dia merekayasa ini semua. Teriak Arifin putus asa. Dia menoleh ke arahku. Aku masih berdiri di tempat yang sama, di samping panggung. Lampu sorot menyinari wajahku. Aku tidak lagi tersenyum. Wajahku dingin, keras, dan tanpa ampun. Siapa yang gila? Vin? Tanyaku. Suaraku tidak pakai mikrofon, tapi terdengar jelas di keheningan itu. Aku? Atau kamu yang mengira bisa membunuh ibuku dan lolos begitu saja? Arifin menatapku dengan horor. Dia sadar, topeng, istri bodohku sudah lepas. Kamu. Desisnya. Kamu tahu semuanya. Dari detik pertama, jawabku. Kepanikan Arifin berubah menjadi kemarahan buta. Dia menyadari hidupnya hancur. Karirnya, reputasinya, rencananya, semuanya hangus dalam durasi video 3 menit barusan. Dia melompat turun dari panggung dan berlari ke arahku. Tangannya terkepal. Dasar istri ular. Kau jebak aku. Para tamu berteriak. Beberapa pria mencoba maju menahan, tapi Arifin sudah kalap. Namun, sebelum tangannya menyentuhku, sebuah tangan kekar mencengkeram kerah jas mahalnya dari belakang dan membantingnya ke lantai. Bruk. Itu Dion. Dan di belakang Dion, 6 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk menyerbu ruangan. Jangan bergerak. Anda ditahan, seru komandan polisi. Arifin meronta di lantai, wajahnya tertekan ke marmer dingin. Borgol besi langsung melingkar di pergelangan tangannya. Di sudut lain, 2 poluan menghampiri Sophia yang mencoba kabur lewat pintu samping. Sophia menjerit-jerit seperti orang kesurupan saat tangannya ditarik. Lepasin. Saya nggak salah. Itu semua ide Arifin. Dia yang nyuruh saya. Dia yang masukin racunnya. Saya cuma butuh uang. Sophia berteriak, menjual sekutunya tanpa ragu. Arifin yang mendengar itu mendongak dari lantai, ludahnya muncrat. Dasar tua bangka pembohong. Kamu yang punya utang judi.
Kamu yang ngajak aku sekongkol. Kamu yang bawa racunnya dari dukun sialan itu. Diam kau. Laki nggak guna. Nyesel aku percaya sama kamu, balas Sophia. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, saling mencabik sisa harga diri masing-masing di depan puluhan orang yang dulu menghormati mereka. Tontonan yang sangat memuaskan. Dion melangkah maju, berdiri di hadapan Arifin yang masih tiarap di lantai. Dion mengeluarkan sebuah map biru. Oh ya, Vin. Sekadar informasi, ujar Dion santai. Dokumen yang kamu tanda tangani di kantor, notaris, kemarin, itu bukan surat kuasa. Arifin berhenti meronta. Matanya membelalak. Ah, apa? Halaman depannya memang surat kuasa. Tapi halaman yang kamu tanda tangani adalah surat pengakuan utang pribadi senilai 5 miliar rupiah karena penggelapan dana, dan surat pernyataan pelepasan hak Gonogini. Dion beralih menatap Sophia yang sedang diseret. Dan Tante Sophia, yang Tante tanda tangani adalah pelepasan hak waris mutlak. Jadi, Tante resmi jadi gelandangan mulai malam ini. Tidak ada sepeser pun uang Kak Ira yang akan jatuh ke tangan Tante. Tidak. Tidak, Aa. Sophia meraung histeris, kakinya menendang-nendang udara sebelum akhirnya diseret keluar ruangan menuju mobil patroli. Arifin lemas. Bahunya merosot. Harapan terakhirnya untuk setidaknya mendapatkan harta Gonogini pun musnah. Dia benar-benar kalah telak. Skakmat. Polisi mendirikan Arifin. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya merah, basah, dan penuh penyesalan. Cak, tolong. Bisiknya parau. Aku suamimu. Aku melangkah mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Dulu kamu suamiku. Sekarang kamu cuma tamu tak diundang di hidupku. Bawa dia, Pak. Polisi menggelandang Arifin keluar, melewati barisan tamu yang menatapnya dengan jijik. Cahaya lampu kamera wartawan, yang entah siapa yang mengundang, tentu saja Dion, berkelat-kelit mengabadikan momen kehancuran sosialita palsu itu. Ruangan pesta perlahan mulai tenang, menyisakan bisik-bisik dan tatapan simpati ke arahku. Tapi aku tidak butuh simpati. Aku butuh udara segar. 1 jam kemudian, pesta sudah bubar. Polisi masih melakukan olah TKP di beberapa titik dan meminta keterangan saksi. Aku duduk di sofa ruang tengah yang kini sepi. Kakiku terasa pegal karena heels, jadi aku melepasnya. Dion datang membawa segelas teh hangat. Lo hebat, Ca. Gue nggak pernah lihat orang setegar lo. Gue nggak tegar, Yon. Gue cuma marah. Dan sekarang marahnya udah keluar semua, rasanya kosong. Jawabku jujur, menerima teh itu. Ini ada satu hal lagi yang harus lo selesaikan biar benar-benar bersih. Dion menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Apa ini? Gugatan cerai. Gue udah daftarkan secara online tadi pagi begitu lo kasih sinyal, lanjut. Tapi lo harus tanda tangan basah di berkas aslinya untuk pengadilan agama besok. Dengan bukti video, rekaman, dan pengakuan mereka tadi, prosesnya bakal cepat. Versteck. Dia nggak bakal bisa ngelawan dari dalam penjara. Aku mengambil pena. Tanpa ragu sedikitpun, aku menandatangani surat itu. Menceraikan laki-laki yang 5 tahun lalu kucintai setengah mati ternyata rasanya seringan ini. Mungkin karena cintanya sudah mati duluan dibunuh racun arsenik. Satu lagi, kata Dion. Barang-barang Arifin di apartemen. Lo mau apain? Bakar, jawabku cepat. Atau sumbangkan ke panti asuhan. Terserah. Gue nggak mau lihat satupun barang dia di rumah gue. Tiba-tiba pintu kamar atas terbuka. Perawat ibu turun dengan wajah cemas. Bu Aca. Bu Aca. Jantungku berhenti. Kenapa? Sus? Ibu kenapa? Aku dan Dion berlari menaiki tangga. Pikiranku melayang ke hal terburuk. Apakah racun itu sudah bekerja terlalu jauh? Apakah aku terlambat menyelamatkan ibu demi sandiwara balas dendam ini? Kami menghambur masuk ke kamar ibu. Ibu sedang duduk bersandar di bantal. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terbuka lebar dan fokus. Selang oksigennya sudah dilepas sendiri. Aca. Panggil ibu. Suaranya lemah tapi jelas. Aku berlari memeluk kakinya. Ibu.
Ibu nggak apa-apa? Maafin Aca, Bu. Maafin Aca baru bertindak sekarang. Ibu mengelus rambutku dengan tangan gemetar. Ibu dengar keributan di bawah. Ibu dengar suara Sophia teriak, suara Arifin. Ternyata ibu sudah sadar sejak tadi. Mereka sudah pergi, Bu. Mereka nggak akan bisa nyakitin ibu lagi. Polisi sudah bawa mereka, jelasku sambil menangis. Ibu menghela napas panjang, air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Sophia, adik ibu, kenapa dia tega? Uang, Bu. Uang mengubah orang jadi setan, kata Dion pelan dari ambang pintu. Sudah, Bu. Jangan dipikirin. Sekarang fokus ibu cuma sembuh. Aca udah bawa dokter spesialis toksikologi terbaik. Kita bakal bersihin racun itu dari tubuh ibu. Ibu harus panjang umur. Ibu harus temenin Aca. Ibu tersenyum lemah, menatapku penuh bangga. Anak ibu, kamu kuat sekali. Kamu persis ayahmu. Malam itu, aku tidur di samping ibu, memeluknya erat-erat seperti saat aku kecil dulu takut suara petir. Tapi malam ini, tidak ada petir. Badai sudah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus kami bangun ulang. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela kaca apartemenku. Bukan lagi cahaya suram yang tertutup hujan seperti 6 bulan lalu. Langit Jakarta cerah, sebiru perasaanku saat ini. Aku duduk di meja makan, meja marmer yang sama tempat aku menemukan pesan WhatsApp terkutuk itu. Bedanya, sekarang aku duduk sendirian dengan secangkir kopi, dan aku merasa sangat damai. Tidak ada lagi bau pengkhianatan di dapur ini. Kasus Arifin dan Sophia sudah diputus pengadilan minggu lalu. Bukti yang kami berikan terlalu kuat. Arifin divonis 15 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Sophia mendapat 12 tahun penjara. Kabar terakhir yang kudengar dari Dion, Arifin digugat cerai lagi oleh pacar-pacar gelapnya yang lain karena asetnya disita semua. Di penjara, dia jadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang viral. Suami racuni mertua. Sophia? Dia mengalami depresi berat di selnya, karena tidak bisa menerima kenyataan dia bukan lagi sosialita. Ibu? Ca. Jangan ngelamun terus, nanti kopinya dingin. Aku menoleh. Ibu berjalan keluar dari dapur membawa piring berisi roti bakar. Ya, ibu sudah bisa berjalan lagi. Setelah terapi detoksifikasi intensif selama 3 bulan, ginjal dan jantungnya membaik pesat. Dia memang wanita tangguh. Meskipun belum bisa lari maraton, tapi melihat ibu bisa masak lagi adalah mukjizat. Siapa yang ngelamun, Bu? Lagi menikmati hidup. Jawabku sambil mengambil sepotong roti. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Aku dan ibu saling pandang, lalu tertawa. Dulu, bunyi bel adalah awal dari mimpi buruk. Sekarang, kami tidak takut lagi. Aku membuka pintu. Dion berdiri di sana, membawa 2 buket bunga dan sekotak donat. Pagi, nyonya-nyonya cantik. Sapa Dion riang. Pagi, Pak Pengacara. Balasku. Tumben mampir pagi-pagi? Mau nagih invoice? Itu MAH belakangan. Gue mau ajak kalian jalan-jalan. Hari ini kan Car Free Day pertama ibu setelah sembuh. Dokter bilang ibu butuh matahari pagi, kan? Ide bagus. Seru ibu dari meja makan. Ayo, Dion. Masuk dulu. Sarapan roti bakar buatan calon mertua maksud ibu, mantan pasien. Aku melotot ke arah ibu. Ibu tertawa jail. Dion wajahnya memerah, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ibu mulai deh, gerutu Dion, tapi dia masuk juga. Aku menatap mereka berdua. Ibuku yang sehat, dan sahabatku yang selalu ada, yang mungkin, suatu hari nanti, bisa jadi lebih dari sahabat. Aku melihat kembali ke arah meja makan itu. Meja itu pernah menjadi saksi bisu kejahatan. Tapi sekarang, meja itu penuh dengan tawa, aroma roti bakar, dan orang-orang yang tulus mencintaiku. Pesan WhatsApp 6 bulan lalu itu memang menghancurkan pernikahanku. Tapi pesan itu juga menyelamatkan hidupku dan ibuku. Aku telah membuang sampah dari hidupku, dan sekarang, ruang yang kosong itu siap diisi dengan kebahagiaan baru. Aku menutup pintu apartemen, meninggalkan masa lalu di koridor luar.